Baik, mari kita lanjutkan dengan praktek ya. Nah, jadi misalkan Anda di directory tertentu ya. Jadi Anda tinggal buka Visual Studio Code, lalu open foldernya. Nah, setelah itu di mana Anda ingin membuat project ini? Ya, di folder mana? Nah, ini contohnya saya ada di directory bahan ajar Python. Ya, lalu saya select directory yang di sini. Nah, lalu sekarang Anda sudah ada di directory tersebut. Lalu kita akan membuat package. Ya. Nah, di sini saya akan membuat folder baru. Misalkan di sini namanya adalah package. Seperti itu ya. Nah, di sini belum ada isinya. Jadi belum ada isi apapun. Jika Anda membukanya di Explorer, ya, Reveal in Explorer dibuka di sini. Ini adalah folder yang baru tadi, ya, package. Lalu ketika dibuka, nah ini masih kosong. Jadi mulanya seperti itu untuk membuat package secara user defined pada Python. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita akan membuat package namanya simple package ya. Nah, di dalam directory ini Anda buat lagi ya, klik di package ini, lalu klik new folder lagi, klik. Lalu kita tulis simple underscore package. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di dalam simple underscore package kita perlu membuat init.py. Ya, kita klik kanan, new file, sini, lalu klik underscore 2 kali, init underscore 2 kali, .py. Seperti itu. Begitupun di directory package. Ya, jadi selain di simple package, di directory package pun Anda perlu membuatnya. Sehingga Python itu mengenali ini merupakan package. Ya. Klik kanan, new file, underscore underscore init underscore underscore .py. Oke, sehingga simple package dan package ini merupakan Python package, ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita masuk di simple package. Nah, saya ingin membuat simple ya, bikin namanya file a.py. a.py. Oke, ini masih kosong ya. Nah, di dalam a.py ini saya ingin membuat apa? Saya ingin membuat function. Ya, saya klik di sini. Oke, di sini bukan dengan menggunakan Copilot. Di sini kita tulis ya, jadi langsung tulis misalkan def, oke, dalam kurung bar. Nah ya, titik 2 enter. Selanjutnya di sini apa yang ingin saya lakukan? Yang ingin saya lakukan sederhana saja ya. Print dalam kurung hello from bar. Ya, seperti itu aja. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan enter dulu ya, lalu def add dalam kurung x y titik 2. Oke. Nah, isinya apa yang ini? Nah, isinya saya ingin membuat result. Oke, sama dengan x tambah y. Seperti itu. Lalu return result. Ya. Nah, jadi ini isinya di dalam a.py. Nah, di sini ada tanda apa ini? Nah, ada tanda yang kriwil-kriwil ini warna merah. Nah, ini biasanya menandakan itu ada kesalahan sinteks. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini tidak ada kesalahan sinteks, jadi kita abaikan saja untuk saat ini. Oke. Selanjutnya kita klik Ctrl S untuk di-save. Oke, di-save. Nah, selanjutnya kita akan membuat file Python yang lain. Ya, di sini misalkan namanya b.py. Enter. Oke, di dalam b.py ini apa? Nah, di sini saya ingin membuat sama ya, def di sini def foo titik 2. Itu. Oke, nah, kalau yang di sini ini hello from bar kita bedakan ya dengan sebelumnya.
misalkan hello from bar dari A ya, dari file A ya. Ini supaya membedakan dengan yang B. Misalkan dari A gini aja. Dari A ya. Oke. Ini jangan lupa stringnya ditutup. Nah, kalau yang bawah, yang B tadi hello foo berarti ya, di sini adalah foo dari B. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin membuat function yang lain, def subtract. Ya, nah, x, y. Oke. Lalu di situ resultnya x, y, result. Oke, cukup sampai situ. Ya, enaknya di Visual Studio Code ini udah ada auto complete. Jadi ketika ada tulisan ini ya, def multiply misalkan, Anda tinggal klik tab, nah dia langsung ditulis otomatis ya. Tapi kita nggak butuh itu, kita hapus saja. Kita hapus. Oke, udah gitu di save. Nah, di sini kita punya def ya. Oh, ini salah sinteks, lupa saya tadi. Ini seharusnya bukan dalam kurung bar ya. Ini seharusnya adalah def bar. Nah, seperti itu. Makanya tadi ada tanda kriwil-kriwil, oke. Nah, selanjutnya kita sudah punya dua Python file, yaitu A dan B di dalam simple package. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kita memanggil ini? Nah, di situ kita masuk ke package yang ada di sini ya, di parents directory-nya. Kita buat misalkan file, new file, dalam bentuk Jupyter Notebook ya. test.ipynb. Enter. Ya, ini ada salah tulis, ipy harusnya ya. ipynb. Nah, sekarang kita ada di Jupyter Notebook yang masih kosong. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan package yang barusan kita buat. Ya, nah untuk ngeceknya import ya, import sys, lalu di sini import print ya, print sys.pet ya, untuk mengetahui ada apa aja package-nya di dalam directory ini misalkan. Lalu kita jalankan. Kernelnya jangan lupa dipilih dulu. Tadi yang base ya, atau yang default bawaan dari sistem Visual Studio Code yang Anda install sebelumnya. Nah, ini masih connecting. Dari sini Anda bisa mengetahui Python ini akan mengambil dari directory mana saja di dalam sistem itu. Ya, sistem Python yang ada di environment laptop atau komputer atau OS Anda ya, ini di Windows ya, di contoh punya saya. Nah, sekarang saya coba membuat markdown untuk memudahkan kita. Nah, ini import modul A dan B. Ya, lalu kita jalankan. Nah, di sini kita tambahkan code, lalu kita ingin menggunakan ini, simple package ya. Nah, di sini from, oke, simple dalam kurung, simple underscore maksud saya, package, import, oke, A, B. Oke. Nah, sekarang kita lihat print A.bar. Oke. Kita jalankan yang ini. Hello bar dari A. Ya. Sehingga dari dalam simple package ini kita sudah mengimport A dan B. Nah, di sini kan kita lihat ada A dan B. Oke. Nah, tadi saya memanggil fungsi yang mana? Oh, saya memanggil fungsi A. Oke. Nah, berarti dia ngambil yang file a.py itu. Nah, .bar ini dari mana? .bar itu adalah method atau function yang ada di dalam file Python ini. Nah, saya memanggil yang bar. Sehingga outputnya adalah hello from bar dari A. Itu ya, jadinya konsep mengenai package. Selanjutnya, kita membuat contoh yang lain di tesnya ini. Misalkan, saya ingin yang function satu lagi di dalam file A ini. Ya, ini saya tambahkan aja, saya copy paste. Nah, print A, nah instead of bar, saya menggunakan add, ya, function yang kedua. Add
4,8. 4,8 itu apa? 4,8 itu adalah di sini. Ya, argumen yang X dan Y. Artinya 4 di sini, 8 di sini. Sehingga hasilnya 4 ditambah 8. Sehingga ketika kita jalankan, hasilnya 12. Artinya kita menggunakan function add ini di dalam file a.py. Ya, seperti itu ya. Paham ya mengenai Python package ini. Lalu saya ingin menggunakan yang B. Oke, sekarang saya coba kita copy paste saja. Sini. Kita lihat di B ada apa aja. Nah, di B ada apa aja? Kita buka file B-nya. Di B dia ada foo, ada subtract. Ya, sekarang saya ambil dulu yang foo. Ya, lalu kita pilih di sini .foo. Ini kita hapus ya, karena dia nggak ada argumennya. Lalu kita jalankan none. Nah, di sini kita lihat ini kenapa hasilnya none. Nah, kita cek ada kesalahan di mana. Oh, ternyata saya hanya dalam kurung hello world. Ya, dia nggak return apapun. Sehingga saya ingin tulis di sini print. Ya, seperti itu. Lalu di save. Setelah save, kita jalankan lagi. Nah, hello from foo dari B. Nah, dari sini ya. Nah, berarti dia sudah memanggil fungsi yang ini. Sekarang saya ingin memanggil fungsi yang kedua, yaitu subtract. Copy di sini. Lalu saya ditambahkan kode di bawahnya. Ctrl V. Jangan lupa di bagian ininya. Seperti itu. Nah, b.subtract ya. Misalkan berapa dikurangi berapa? Misalkan 10 dikurangi 2. Oke. Lalu kita jalankan. Nah, hasilnya 8. Ya, jadi konsepnya seperti itu ya untuk membuat Python package. Ya, kita membuat sendiri, lalu import modul yang baru kita buat, lalu di dalam modul itu ada beberapa function. Ya, ini contohnya ada 2. Oke, setelah ini kita akan mencoba contoh yang lain, yaitu dengan Fibonacci. Ya.